saya, Ani Bunga Nurhalipah, akan mempresentasikan konsep dasar belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang pertama, hakikat belajar. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar, manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Dalam keseluruhan, proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan paling pokok. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada proses belajar yang dilakukan siswa sebagai anak didik. Slameto menyatakan belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, untuk mendapatkan sesuatu seseorang harus melakukan usaha agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Usaha tersebut dapat berupa kerja mandiri maupun kelompok dalam suatu interaksi. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Menurut Jamarah, sebagai berikut. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya sesuatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar. Yang ketiga, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam pembuatan belajar. Perubahan selalu bertambah dan tertuju memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Makin banyak usaha belajar dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Yang kelima, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan bersifat sementara yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya. Perubahan terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu sebagai hasil, ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaannya, keterampilannya, pengetahuannya. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Dalam proses belajar mengajar dikenal juga adanya bermacam-macam kegiatan yang kemudian memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dalam aspek materi dan metodenya maupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Keanekaragaman jenis belajar ini sendiri muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang juga sangat beragam.
Jenis-jenis belajar antara lain, yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak ialah proses belajar yang menggunakan cara berpikir abstrak. Tujuannya ialah memperoleh pemahaman serta pemecahan masalah-masalah yang tak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak ini, kemudian diperlukan peranan akal yang kuat di samping penguasaan atas prinsip, konsep, serta generalisasi. Adapun contoh belajar yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain belajar matematika, kimia, kosmografi, astronomi, serta sebagian materi bidang studi agama seperti tauhid. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan ialah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yaitu yang berhubungan dengan urat-urat saraf serta otot-otot neuromuskular. Tujuannya ialah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani tertentu. Dalam belajar jenis ini, latihan-latihan intensif serta teratur amat diperlukan. Termasuk belajar jenis ini kemudian misalnya belajar olahraga, belajar musik, belajar menari, belajar melukis, memperbaiki benda-benda elektronik, serta sebagian materi pelajaran agama seperti ibadah sholat, serta haji. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya ialah belajar memahami masalah-masalah serta teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan dari belajar sosial ialah menguasai pemahaman serta kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial, seperti diantaranya masalah keluarga, masalah persahabatan, kelompok, serta berbagai masalah-masalah lain yang bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya, aktivitas belajar. Pengertian aktivitas belajar. Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani maupun rohani. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru, dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya, yang pertama aktivitas belajar lisan atau oral activities, yang termasuk aktivitas belajar lisan sebagai berikut. Mengajukan pertanyaan. Yudawati dan Haryanto mengajukan pertanyaan selama proses pengajaran berlangsung, mendorong siswa untuk memberikan jawaban dengan kata-kata sendiri. Menurut Putra, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengemukakan pertanyaan, yaitu yang pertama, pertanyaan dan tanggapan yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, pertanyaan dan tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, pertanyaan dan tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan peserta lain. Pertanyaan dan tanggapan disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Yang kedua, memberikan saran. Menurut penelitian yang telah dilakukan Prihatin Tias memberi saran, yaitu siswa dapat memberikan usul maupun saran dalam menanggapi suatu permasalahan. Contoh, memberikan buah pemikirannya atau ide
dalam menanggapi suatu permasalahan. Ketiga, mengemukakan pendapat. Inti dari kegiatan diskusi adalah terjadi proses bertukar pikiran antar peserta diskusi. Peserta diharapkan menyampaikan pendapatnya terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, pendapat tersebut harus ditanggapi oleh peserta yang lain. Bermacam-macam bentuk tanggapan dapat disampaikan, misalnya dengan mempertanyakan maksud dari pendapat tersebut jika dianggap belum jelas. Tanggapan juga dapat disampaikan dengan menyatakan sikap setuju atau tidak setuju, atau mendukung atau tidak mendukung terhadap pendapat yang telah dikemukakan. Munculnya berbagai sikap, pikiran, dan tanggapan yang berbeda-beda itu merupakan hal yang positif dalam kegiatan berdiskusi. Yang keempat, diskusi. Menurut Yamin, belajar kelompok atau diskusi dapat merangsang siswa lebih aktif dengan membuat variasi kelompok. Tujuannya adalah meningkatkan aktivitas masing-masing mereka dalam kelompok, melatih mereka memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melahirkan gagasan kreatif. Yang kelima, aktivitas belajar mencakup banyak kegiatan yang harus dilakukan siswa. Tidak semua model pembelajaran dapat diterapkan dan dapat memberikan kegiatan yang sama banyaknya. Maka, guru harus cermat dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar berbagai aktivitas belajar siswa dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama, faktor lingkungan sosial. Yang termasuk lingkungan sosial adalah pergaulan siswa dengan orang lain di sekitarnya, sikap dan perilaku orang sekitar siswa, dan sebagainya. Lingkungan sosial yang banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, semuanya dapat memberikan dampak baik atau buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa. Yang pertama, lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seseorang siswa. Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpatik dan dapat menjadi teladan seorang guru atau administrasi dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. Yang kedua, lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa, seperti lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Yang ketiga, lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga, atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak,
kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Selanjutnya, lingkungan non-sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial yang pertama, lingkungan alamiah, adalah lingkungan tempat tinggal anak didik, hidup, dan berusaha di dalamnya. Dalam hal ini, keadaan suhu dan kelembaban udara sangat berpengaruh dalam belajar anak didik. Anak didik akan belajar lebih baik dalam keadaan udara yang segar. Dari kenyataan tersebut, orang cenderung akan lebih nyaman belajar ketika pagi hari. Selain karena daya serap ketika itu tinggi, begitu pula di lingkungan kelas, suhu dan udara harus diperhatikan agar hasil belajar memuaskan. Karena belajar dalam keadaan suhu panas tidak akan maksimal. Yang kedua, faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kedua, software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor materi pelajaran yang diajarkan ke siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru. Menyesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka harus menguasai materi-materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. Selanjutnya, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam yang meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik. Faktor ini dibagi menjadi dua. Pertama, keadaan jasmani. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil yang maksimal. Kedua, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi belajar. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan atau inteligensi siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.